Pembahasan soal latihan 3, ujian sekolah sejarah minat. Dalam melakukan penelitian sejarah, seorang sejarawan harus mengikuti langkah-langkah penelitian sejarah. Di antara langkah-langkah tersebut, salah satunya heuristik. Heuristik adalah tahap mencari, menemukan, serta mengumpulkan sumber-sumber atau berbagai data yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini dilakukan guna mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian secara sejarah masa lampau. Jika seorang sejarawan ingin melakukan penelitian tentang peran tokoh tertentu dalam reformasi di Indonesia, maka untuk mendapatkan sumber yang relevan dapat dilakukan menggunakan metode yang B, melakukan wawancara guna melengkapi data yang ada. Nah, di sini kata kuncinya peran tokoh tertentu, berarti tokoh. Berarti kita juga mencari sumber dari tokoh-tokoh tertentu secara langsung atau melalui wawancara. Nah, karena ini temanya adalah reformasi di Indonesia, sedangkan reformasi itu berlangsung pada tahun 1998 dan jarak waktunya dengan sekarang ini tahun 2021 ini tidak terlalu jauh kurun waktunya, dan juga tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa reformasi pada masa sekarang ini masih banyak yang aktif, bahkan masih banyak yang hidup. Kemudian Sally membantu dosennya melakukan penelitian tentang Romusa di Yogyakarta tahun 1942 sampai 1945. Nah, dalam penelitian tersebut Sally mengumpulkan sumber terkait Romusa seperti surat kabar Asia Raya tahun 1943 dengan kondisi kertas sudah rapuh. Kemudian foto Romusa pada tahun 1943 dengan kertas foto kualitas bagus. Dan laporan upah Romusa pada 1944. Nah, dari sumber-sumber yang sudah didapatkan, setelah melakukan kritik sumber, Sally memutuskan tidak menggunakan foto Romusa karena jawabannya itu E, karena foto yang digunakan tidak sesuai dengan zamannya. Kenapa demikian? Karena kertas foto memiliki kualitas bagus, berarti bukan dicetak pada zaman pendudukan Jepang. Karena kalau fotonya itu memang sudah ada sejak zaman pendudukan Jepang, berarti kualitas fotonya itu tidak terlalu bagus karena masih pada masa zamannya Jepang. Kemudian, perhatikan topik penulisan sejarah berikut. Ada 4 topik di sini, silahkan dilihat. Ada keterlibatan masyarakat Jawa Tengah dalam Perang Diponegoro. Yang kedua, kehidupan nelayan garam di Madura. Ketiga, pertempuran Ambarawa 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Yang keempat, pertempuran 5 hari di Semarang pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Nah, topik penelitian sejarah yang bersifat diakronik itu adalah yang A, 1 dan 2. Yang sinkronik itu adalah 1 dan 2. Sinkronik itu kajiannya fokusnya pada tempat, kemudian mengkaji segala aspek kehidupan masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Nah, sedangkan diakronik itu kata kuncinya adalah waktu. Mengkaji peristiwa sejarah dalam waktu tertentu. Yang selanjutnya, upaya sejarawan untuk menghasilkan rekonstruksi sejarah dilakukan dengan cara A. Mengadakan penelitian sejarah berdasarkan metode sejarah. Nah, rekonstruksi itu menyusun kembali cerita sejarah atau fakta dengan cara mengadakan penelitian sejarah. Karena penelitian sejarah merupakan tahap menuliskan atau menghadirkan kembali fakta sejarah. Selanjutnya, dari informasi di bawah ini, mana yang merupakan faktor penyebab keruntuhan Majapahit? Itu adalah yang A, 1, 2, dan 3. 1 itu pemberontakan Kuti, 2 itu perang Parekrik yaitu perang saudara, yang ketiga kemunculan kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Yang keempat itu Mapaji Garasakan dan Samarawijaya. Ini berkaitan dengan pembagian kerajaan menjadi 2 yaitu Jenggala dan Kediri. Kemudian yang kelima, perang Sunda Majapahit itu perang Bubat. Ini tidak menimbulkan keruntuhan bagi Majapahit.
Selanjutnya, sebagai lembaga perdamaian dunia yang dibentuk setelah Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa dianggap tidak berhasil menjalankan tugas. Nah, buktinya itu adalah D, tidak mampu mencegah invasi Jepang ke Tiongkok pada 1931. Nah, Liga Bangsa-Bangsa tidak mampu mencegah pertikaian yang terjadi. LBB justru menjadi alat politik bagi negara-negara besar. Salah satunya adalah tidak mampu mencegah invasi Jepang ke Tiongkok pada 1931. Nah, peristiwa ini juga memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Soal selanjutnya, Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan yang bersifat moderat dan menggunakan taktik kooperatif. Nah, ditunjukkan dengan D. Budi Utomo mendelegasikan anggotanya untuk menjadi anggota Dewan Rakyat Volksraad. Nah, taktik kooperatif itu berarti bekerja sama dengan kolonial Belanda. Volksraad sendiri itu merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Selanjutnya, salah satu faktor pendorong terbentuknya gerakan non-blok. Non-blok itu berarti tidak memihak antara blok barat ataupun blok timur. Itu adalah B. PBB tidak lagi mampu menyelesaikan ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang dampaknya itu adalah terjadinya Perang Dingin. Selanjutnya, bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya melalui perjuangan panjang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi jembatan bagi bangsa Indonesia dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita sebagai generasi muda memaknai proklamasi yaitu dengan mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur melalui sikap toleransi. Karena yang di sini menjadi pertanyaan adalah kita sebagai generasi muda yang hidup di zaman sekarang dengan banyaknya perbedaan, banyaknya konflik dan sebagainya. Nah, perhatikan tokoh pada gambar ini. Tokoh pada gambar adalah Mikhail Gorbachev. Nah, tokoh pada gambar berusaha mengadakan perubahan di Uni Soviet dengan cara yang B, memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat. Nah, kebijakan dari tokoh si Gorbachev ini adalah kebijakan Glasnost dan Perestroika. Dengan memberi ruang bagi liberalisasi politik dan ekonomi, serta mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan Barat. Selanjutnya, Perang Teluk I terjadi pada 1979 melibatkan Irak dan Iran. Pada awalnya, Iran mengalami sebuah revolusi yang disebut Revolusi Islam Iran. Revolusi Islam Iran membawa perubahan dalam bentuk C. Sistem pemerintahan dinasti menjadi republik. Karena revolusi Islam Iran membawa perubahan besar bagi pemerintahan Iran, yaitu mengubah bentuk pemerintahan dinasti menjadi republik. Selanjutnya, masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contoh peristiwa sejarah yang dapat menggambarkan keterangan di atas adalah B. Perkembangan transportasi di kota Jakarta. Konsep waktu dalam sejarah itu ada perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Perkembangan tadi sudah jelas, kemudian kesinambungan itu mengadopsi lembaga atau kebiasaan lama. Sedangkan pengulangan itu peristiwa masa lalu terjadi kembali. Walaupun mungkin tidak sama, akan tetapi polanya ini hampir sama, walaupun tokoh tempat itu berbeda. Kemudian perubahan, itu perubahan secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Nah, yang A itu budaya korupsi, itu termasuk kesinambungan. Yang C demonstrasi itu pengulangan. Yang D kemunculan gerakan nasionalis di Indonesia itu perubahan. Yang E demokrasi liberal pada masa Presiden Soekarno itu pengulangan. Karena sebelumnya masa kolonial Belanda sudah ada namanya kebijakan liberal. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian sejarah dibutuhkan langkah-langkah yang harus dijalani oleh sejarawan. Salah satunya adalah historiografi. Historiografi adalah langkah terakhir dalam penelitian, yaitu menuliskan hasil penelitian yang sudah didapatkan. Nah, keinginan peneliti disampaikan melalui tulisan tercantum pada bagian A, tujuan. Jadi tujuannya untuk apa menulis itu adalah keinginan. Kalau kesimpulan itu ya
kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Hasilnya seperti apa? Kemudian latar belakang itu adalah mengapa dilakukan penelitian sejarah ini. Berarti ada latar belakang dari peristiwanya atau yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian sejarah. Yang D itu metode dan sumber. Metode itu yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Kemudian sumber itu sumber-sumber yang digunakan untuk melakukan penelitian sejarah. Yang E itu rumusan masalah, itu berisi pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, pada masa pemerintahannya, Raden Patah pernah melakukan serangan ke Malaka yang sudah dikuasai bangsa Portugis. Alasannya itu adalah B, sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama kerajaan Islam, sekaligus membebaskan Malaka dari cengkeraman Portugis. Selanjutnya, kemenangan sekutu dalam Perang Dunia II mempengaruhi peta politik dunia. Di sini kata kuncinya adalah politik. Jadi pengaruhnya adalah B, memicu perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ini LBB tadi sudah dijelaskan. Jawabannya adalah A, tidak mampu mencegah invasi Jepang ke Tiongkok pada 1931. CAFTA ditandatangani tahun 2006. Harapan utama pembentukan CAFTA adalah B, memperluas jaringan perdagangan seluruh ASEAN dan Tiongkok dengan tarif pajak kecil. Jadi pembentukan China ASEAN Free Trade Area atau CAFTA mempunyai maksud mendorong laju perekonomian di negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Caranya tadi dengan memperluas jaringan perdagangan ke seluruh ASEAN dan Tiongkok dengan tarif pajak sangat rendah. Pertanyaan selanjutnya, Mikhail Gorbachev berusaha mengadakan perubahan di Uni Soviet dengan cara D, memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat. Konflik di Kamboja tidak lepas dari kepentingan negara-negara lain seperti Tiongkok dan Vietnam Utara. Nah, keberadaan Tiongkok dan Vietnam Utara turut mempengaruhi terjadinya konflik di Kamboja karena E, pemerintahan Norodom Sihanouk mendekatkan diri pada Tiongkok dan Vietnam Utara. Nah, Norodom Sihanouk ini juga menolak bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Konflik di Bangladesh berkaitan erat dengan perbedaan kultur antara wilayah Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Kondisi yang memicu konflik Bangladesh adalah B, peresmian bahasa Urdu sebagai bahasa nasional Pakistan. Jadi wilayah Bangladesh ini merupakan wilayah negara Pakistan yang disebut Pakistan Timur. Nah, penduduknya beragama Islam, sama seperti Pakistan Barat. Nah, jumlah penduduk di Pakistan Timur ini lebih banyak dibandingkan Pakistan Barat. Akan tetapi, politiknya itu didominasi oleh Pakistan Barat. Nah, kemudian Pakistan Barat ini menerapkan kebijakan antara lain peresmian bahasa Urdu, padahal di Pakistan Timur itu mereka menggunakan bahasa Bengali. Nah, mulai saat itu muncul keinginan rakyat Pakistan Timur untuk memisahkan diri dari Pakistan Barat. Sekian pembahasan materi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.